晋升了。晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场啊！唉，可惜了。哼，萧炎，看见没有？连老天都在帮我。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan pedang panjang berwarna hitam yang sepertinya melesat seperti kilat melambat lagi saat memasuki ruang yang terdistorsi itu. "Tangan racun langit!" teriak dokter peri kecil. Segera Doki keabu-abuan yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk dua tangan Doki yang sangat besar. Tangan Doki itu terulur dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam yang sangat besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti ini. Namun aura pedang yang tajam, gelap dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Xuan, kekuatan Han Feng lebih besar dari dokter peri kecil. Secara alami, tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun setiap level bintang dalam kelas Douzong adalah celah yang sangat besar. Cukup sulit untuk melompati itu. Tangan Doki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin berkedip di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat tangan Doki yang besar mengembang. Dengan segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki ungu keabu-abuan yang sangat korosif dengan cepat mengelilingi pedang itu. Setelah itu, pedang tiba-tiba patah. Suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar telah dipecah menjadi dua bagian. Doki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkikis oleh Doki ungu keabu-abuan. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara yang samar saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah membuatmu kesulitan, kan? Ucap Han Feng. Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan Dokinya dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Douzong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan menderita cedera serius kali ini. Doki perlahan berputar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa secara bertahap memucat. Matanya melirik Xiaoyan yang menaruh semua perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiaoyan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan. Nah, ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dan dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiaoyan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sesosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal.
dia mengayunkan kuku tajamnya yang berwarna ungu keabu-abuan. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping menghindari serangan dokter prekecil itu. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan tanpa menyerah. Namun dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dokter prekecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali dan menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan Doqi yang kuat melonjak, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti serangan guntur karena membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu dokter prekecil. Dokter prekecil tidak berani meremehkan serangan geram Han Feng. Doqi di dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya. Membongkar segel badan racun yang menyedihkan juga menyebabkan racun di dalam Doqinya menjadi lebih kuat. Racun inilah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun berada di atas angin. Dua sosok muram saling bersilangan dengan cara seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu. Suqian dan Yingsan tua saling berhadapan dari jarak tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter prekecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali karena Yingsan tua sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut kerjasama hari ini kemungkinan besar akan gagal. Selain itu, kelompok Xiaoyan jelas memiliki dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Di sisi lain, yang dia kejar hanyalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah dan bermasalah di antara yang lain. Karena itu, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Suqian. Jelas, Suqian mengerti hal ini. Bagaimanapun tujuannya adalah untuk menunda Yingsan tua, untuk mencegahnya campur tangan dalam pertempuran di atas. Karena itu Yingsan tua dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng tahu bahwa penolong yang telah dia habiskan dengan usaha keras untuk mengundang memainkan trik seperti itu pada saat kritis ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga Doqinya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran yang sebenarnya ada di atas. Mereka di sini hanya untuk mendapatkan dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir dapat menimbulkan beberapa ancaman bagi Douzong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan nyawa dan menyinggung seorang elit Douzong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis, Xiaoyan dan Han Feng, dan para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah itu. Bagaimanapun juga jika mereka berdiri di sisi yang salah, mereka akan berakhir dengan penderitaan di masa depan. Karena itu tetap netral saat ini dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum mengejutkan dari pertempuran di langit. Pertarungan antara ahli kelas Douzong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini, di mana seseorang bisa mengguncang ruang dengan mengangkat tangan, adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bung, bung. Ledakan energi yang kuat bergema di langit dengan ledakan. Kembang api Doqi yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang dahsyat saat menyebar. Kedua sosok menyeberang itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter prekecil dengan kejam menginjak udara kosong. Dia dengan lembut menghirup dan mengembuskan nafas beberapa kali, menyeka benang darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya. Dibandingkan dengan dokter prekecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Secara keseluruhan,
Bagaimanapun lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran yang menakjubkan sebelumnya itu. Kekuatannya telah melebihi dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Xuan. Nafas dokter peri kecil perlahan menjadi tenang. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Ia bisa merasakan energi yang sangat liar dan keras panas yang menakutkan berkumpul tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Sebuah teratai api 3 warna perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Ruang yang mengelilinginya membentuk benang retakan spasial saat benda kecil ini berputar. Xiaoyan mengangguk ke dokter peri kecil setelah melihatnya menarik perhatiannya. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiaoyan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan. Han Feng juga merasakan saat teratai api di tangan Xiaoyan telah terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi lebih buruk saat hatinya mengutuk dengan keras. Han Feng jelas mengerti betapa menakutkannya teratai api ini yang bergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam yang tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus, seolah-olah tidak ada akhirnya. Lautan kabut hitam itu terbentuk dari semua Douqi di dalam tubuh Han Feng dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiaoyan saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit itu. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan teratai api 3 warna meninggalkan telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Itu dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke arah teratai api yang melesat itu. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat melewati kepalanya. Seteguk darah segar yang mengandung sedikit warna ungu dimuntahkan sebelum menempel pada bagian dari teratai api. Cepat dan mundur. Hati Xiaoli kaget saat melihat teratai api di tangan Xiaoyan terbang. Dia segera menarik Xian di sampingnya dan buru-buru mundur. Dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut mendengar teriakan Xiaoli. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua dengan tergesa-gesa mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin faksi di lapangan terbuka itu juga mengikuti. Namun beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti. Takut mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Kelompok Xiaoli baru saja bergegas keluar dari lembah ketika ketiga teratai api berwarna di langit membawa ekor api yang indah menyerbu ke dalam kabut dingin yang meresap ke langit itu. Bung! Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas memasuki wilayah kabut hitam itu. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dan sisa gelombang api itu menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai muncul seperti jaring laba-laba saat batu besar pun jatuh. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi dari banyak ahli yang belum pergi sebelumnya langsung berubah menjadi putih pucat. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.